Aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Pujian ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa ketika kami ada di rumah-Mu, ketika kami mengenal Engkau, pada dasarnya Engkau sendirilah yang memanggil kami. Ketika Engkau memanggil kami, pastilah juga Engkau akan melengkapi kami untuk menjadi umat-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu yang dapat menjadi saksi kemuliaan-Mu, yang melakukan apa yang Engkau kehendaki, dan yang mendatangkan rahmat sukacita bagi banyak orang. Firman-Mu hari ini akan kami baca, akan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat memahami, mengertinya. Dan Roh Kudus jugalah yang memberikan kekuatan agar firman ini dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Sebab percuma kalau kami mengerti, kami tahu firman, tetapi kami tidak melakukannya. Engkau yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya supaya ia dapat menyatakan kebenaran firman-Mu untuk kami kini dan di sini. Berbicaralah ya Bapa di surga, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-28, sampai pasal 7, ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua Keluaran 6, mulai ayat 28, demikian. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Fir'aun, Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikian diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya
dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di hadapan Fir'aun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah dan memelihara. Haleluya. Lagu tadi pengantar firman kita menyanyikan ku dengar panggilan Tuhan. Saudara-saudara, apa sih yang kita maknai, yang kita pikirkan kalau Tuhan itu memanggil kita? Kita merasa enggak sih kalau Tuhan itu memanggil kita? Gimana Pak Yakub? Ya, Tuhan memanggil kita, kita menyambutnya dengan baik. Rasanya baik-baik ya kalau ditanya di gereja, Tuhan memanggil kita, kita mesti menyambut dengan baik. Kalau NKB 125 itu kita amati, kita cermati dengan baik, ku dengar panggilan Tuhan. Isi panggilan itu adalah betul mulia, bahwa kita dekat dengan Allah. Tetapi dalam pujian tadi itu menggambarkan bahwa dunia yang dipanggil oleh Tuhan itu seringkali dunia yang tidak menyenangkan. Jalan yang mendaki, terjal, yang curam, yang susah, yang sulit. Nah, saudara-saudara, Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan juga sama. Ya, Abraham tidak tahu dunia yang seperti apa, perjalanan yang bagaimana yang harus ia lalui. Tetapi ia nurut saja. Tapi masalahnya dengan apa yang kita baca tadi, ketika Tuhan memanggil Musa itu, ya tidak seperti Abraham. Abraham betul ketika dipanggil adalah usianya cukup tua juga, 75 tahun. Dan ini Musa, ketika ia dipanggil usianya 80 tahun. Sudah lansia. Jemaat kita tidak banyak lagi yang berusia 80 tahun. Usia 80 tahun kan sudah, ya udahlah, tinggal menikmati hidup. Orang seringkali menyebutnya usia indah. Indahnya untuk menikmati kehidupan, untuk begitu banyak mungkin merenung dan aktivitasnya yang terbatas. Ini Musa dipanggil untuk memimpin sebuah bangsa yang besar, bangsa yang sedang tertindas ini. Wajar enggak kalau Musa kemudian menyatakan, jangan aku Tuhan. Yang lain saja
yang masih energik, yang masih muda, yang masih gagah, yang ngomong dan bicaranya itu sangat lugas, kepemimpinannya begitu jelas. Masuk akal enggak kalau Musa menolak? Saya kira manusiawi dan masuk akal. Bukankah di antara kita juga banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, ayo melayani. Ayo jadi penatua. Kebanyakan apa jawabannya? Jangan saya lah. Saya nggak bisa apa-apa. Saya sibuk ini dan itu. Padahal usianya jauh di bawah Musa dan Harun. Musa 80, Harun 83 tahun abangnya itu. Seringkali kita menolak dengan berbagai macam alasan. Nah, Musa saya kira alasannya jelas. Alasannya sangat jelas. Dia mengatakan terus terang, aku diminta Tuhan untuk memimpin sebuah bangsa yang sedang dalam perbudakan, bangsa jongos, untuk memerdekakan mereka, dan aku harus berhadapan dengan siapa? Dengan Fir'aun. Mesir pada saat itu adalah negara adidaya, superpower yang sangat besar, pasukannya begitu banyak. Aku harus berhadapan dengan dia. Usiaku udah tua. Ya sangat wajar, yang lain aja Tuhan. Dalam kondisi yang realistis, itulah kelemahan yang diungkapkan oleh Musa ini. Apakah Tuhan diam saja? Musa di bagian ayat ini mengatakan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Apa sih tidak petah lidahnya itu? Tidak petah itu berarti, bukankah aku ini nggak bisa ngomong? Tidak bisa mengungkapkan segala sesuatu dengan jelas. Apalagi ini kepada Fir'aun. Dan bagaimana juga aku berkata-kata terhadap bangsaku ini. Aku nggak bisa bicara seperti itu di hadapan orang, di hadapan umum. Nah, saudara-saudara, disinilah kemudian Tuhan berkarya. Tuhan menjawab. Seolah-olah Tuhan mengatakan, iya, aku tahu kelemahanmu itu. Dan aku punya solusi untuk itu. Engkau bagaikan seperti Allah katanya. Abangmu itu nanti adalah nabinya. Dia yang akan bicara, dia yang akan menyampaikan segala yang engkau sampaikan kepada abangmu itu. Ini sebuah perumpamaan analogi ya. Kalau Allah itu selalu punya nabinya untuk menyampaikan segala sesuatu kepada umatnya. Agar umatnya itu mengerti, memahami. Nah, seolah-olah Tuhan mau mengatakan, ya sudah kalau begitu engkau tenang saja. Nanti ada juru bicara. Abangmu itulah yang akan menjadi juru bicara. Dan bukan hanya itu. Aku akan melengkapi kalian berdua ini. Musa dan Harun itu. Dengan tanda, dengan mukjizat-mukjizat yang besar. Untuk berhadapan dengan Fir'aun itu. Tuhan mengatakan tongkat itu, nanti tongkat yang akan dipegang Harun itulah yang akan membuktikan. Mereka datang kepada Fir'aun, lalu terjadilah mukjizat itu. Tongkat menjadi ular. Saudara-saudara, saya bayangkan ketika berhadapan dengan Fir'aun itu gitu ya. Tongkat yang sudah menjadi ular itu, mungkin Fir'aun mengatakan sambil tertawa, yang kayak gitu mah cemen, gue juga bisa. Dipanggilnya lah
para ahli-ahli sihir di Mesir itu dengan mantra-mantranya, mereka ternyata bisa juga tuh melemparkan tongkatnya, lalu kemudian berubah menjadi ular. Tapi sayangnya tongkat Harun itu lebih berkuasa ya, lebih hebat, sehingga tongkat-tongkat ahli-ahli sihir itu dimakannya. Nah, ini sebuah pertanda untuk menghadapi sebuah tantangan, maka Tuhan melengkapi setiap orang-orang yang dipanggilnya untuk melakukan sebuah karya pembebasan. Waktu itu adalah pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, sekarang untuk kita ya, ini kan sejarah masa lalu, sejarah Tuhan membebaskan orang-orang Israel, umatnya itu dari perbudakan di tanah Mesir. Kita yakin dan percaya setiap zaman sampai hari ini kepada kita, Tuhan itu terus memanggil setiap orang untuk terlibat dalam pekerjaannya, dalam karya pemulihan. Tuhan memanggil agar setiap orang dapat merasakan belas kasihan Tuhan kembali kepadanya. Nah, seperti yang tadi kita nyanyikan, gampang kita untuk menyanyikannya. Tapi pada prakteknya seringkali kita menolak dengan berbagai macam alasan. Kalau yang kita pelajari, penolakan itu memang realistis, memang kondisinya begitu. Musa ini, usia yang lanjut dan dia tidak bisa bicara di hadapan orang banyak. Itu sangat betul-betul faktual, tidak bisa dibantah. Kalau untuk itu saja Tuhan bisa memberikan solusi jalan keluar, melengkapi Musa ini. Melengkapi dengan nyata, konkret. Apalagi sebetulnya dengan kita. Kebanyakan kita adalah usia di bawah 80 tahun. Kebanyakan kita adalah bisa bicara. Bahkan saking bisa bicaranya ya. Di mana-mana kita bisa ngomongin orang, ngomongin ini dan itu. Masa kalau untuk bicara ya, ngegibah, ngomongin orang, panjang lebar dan seterusnya, menceritakan peristiwa ini dan itu bisa, masa untuk melayani Tuhan? Dipanggil untuk pekerjaannya, lalu kita mengatakan, aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa pede. Aku grogi dan seterusnya. Lalu kemudian kita mengatakan juga, pekerjaanku sibuk ini dan itu dan lain sebagainya. Memangnya kalau yang melayani di gereja itu semua pengangguran? Enggak juga kan? Jadi menurut saya adalah tanggapilah panggilan Tuhan. Ketika Tuhan memanggil di bidang apapun juga, maka kita harus meresponnya sambil kita berdoa, Tuhan lengkapilah aku. Pakailah aku selama aku masih hidup. Sebab usiaku sangat terbatas. Bisa jadi esok lusa, tahun depan atau kapan Tuhan memanggil. Nah, kalau kita dipanggil oleh Tuhan dan kita sudah melayani, kita akan mengatakan, Tuhan, inilah yang Engkau percayakan kepadaku. Aku sudah menanggapinya. Nah, bagaimana kalau kita tidak merespon panggilan itu? Lalu Tuhan panggil kita. Tri, bukankah kamu udah aku panggil? Namun kamu terus menolak. Nah, apa yang terjadi? Ya kalau Tri sih percaya ya. Melayani di jemaat, di klasis dan seterusnya.
Nah, kita harus pikirkan dengan baik-baik. Bahwa Tuhan itu kalau memanggil seseorang, dia tidak memanggil dengan kemudian mengutusnya dengan tangan hampa. Tetapi Tuhan selalu melengkapi. Tuhan Yesus ketika memanggil para murid dilengkapi dulu. Sesudah dilengkapi diberinya kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir setan, menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Dilengkapi. Anak-anak Tuhan itu luar biasa. Tapi bagaimana kita menggunakan kepercayaan dari Tuhan ini dengan sebaik-baik? Ya, jadi pakailah waktu yang ada. Kesempatan akan segera berlalu. Biarlah kita boleh merespon panggilan Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali bahwa ketika Tuhan memanggil setiap hamba-Mu, kami belajar dari Musa dan Harun, pasti Engkau melengkapinya dengan kelengkapan-kelengkapan untuk tugas panggilan itu. Maka kami yakin dan percaya ketika Tuhan memanggil setiap kami untuk melayani-Mu, maka disitulah Tuhan juga menyediakan kelengkapan-kelengkapan buat kami. Oleh karena itu di dalam sisi kami, kiranya Tuhan memampukan kami untuk merespon, menjawab panggilan Tuhan itu. Menyambutnya dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita